datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sifat dan reaksi pada senyawa turunan bensena. Seperti namanya, senyawa aromatik bensena memiliki sifat mengeluarkan bau harum. Tetapi berbau harum bukanlah satu-satunya sifat dari senyawa aromatik ini. Senyawa bensena berbentuk cair, tidak berwarna, beracun, dan mudah menguap. Berhubung struktur senyawa ini siklis, bensena juga tidak terlalu reaktif. Tapi kalian harus berhati-hati jika menggunakan senyawa ini, karena bensena termasuk senyawa yang mudah terbakar karena memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Selain sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya, bensena juga memiliki sifat tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar. Untuk sifat kimianya, bensena bersifat karsinogenik atau beracun, merupakan senyawa non-polar yang tidak begitu reaktif. Bensena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan dengan reaksi adisi akibat adanya sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan bensena. Reaksi substitusi pada bensena melibatkan serangan pereaksi yang bermuatan positif parsial atau yang bermuatan positif secara utuh. Suatu elektrofil, misalnya bromin, dapat menyerang elektron V pada suatu cincin bensena untuk menghasilkan semacam karbokation yang terstabilkan oleh resonansi yang disebut suatu ion bensenonium. Seperti karbokation lain, ion bensenonium bereaksi lebih lanjut. Pada peristiwa ini, sebuah ion hidrogen dibuang dari dalam zat antara, misalnya ditarik oleh ion bromin yang lain untuk menghasilkan produk substitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis reaksi yang umumnya terjadi pada bensena. Substitusi elektrofilik terjadi ketika regen yang berperan adalah suatu elektrofil. Elektrofil adalah molekul yang dapat menerima pasangan elektron. Reaksi substitusi elektrofilik biasanya terjadi pada senyawa aromatik, disebut dengan substitusi reaksi elektrofilik aromatik. Jika senyawa bensena digambarkan dengan rumus umum ARH, di mana AR merupakan gugus aril, maka elektrofil akan menggantikan kedudukan hidrogen dalam cincin aromatik. Nah, ada beberapa jenis reaksi substitusi elektrofilik yang sering terjadi pada bensena, misalnya reaksi nitrasi, reaksi sulfonasi, reaksi halogenasi, reaksi alkilasi, dan reaksi asilasi. Hasil dari reaksi substitusi elektrofilik ini pada reaksi nitrasi tentu saja akan menghasilkan nitrobensena. Kemudian pada reaksi sulfonasi akan menghasilkan asam bensena sulfonat. Sedangkan untuk reaksi halogenasi tergantung pada substituen halogennya. Bisa klorobensena, bromobensena, dan iodobensena. Kemudian untuk reaksi alkilasi juga bergantung pada substituennya. Bensena yang mengandung satu substituen dapat mengalami reaksi substitusi kembali. Berdasarkan hasil eksperimen, ternyata terdapat pengaruh letak posisi dari substituen berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, ada 3 posisi yang diprioritaskan, yaitu posisi orto, meta, dan para. Reaksi lain yang mungkin terjadi pada bensena adalah reaksi adisi pada kondisi khusus, misalnya adisi hidrogen dan adisi halogen. Kita lanjut ke penjelasan berbagai jenis reaksi substitusi pada bensena, mulai dari halogenasi. Bensena tidak bereaksi dengan bromin kecuali jika terdapat kondisi khusus. Misalnya jika terdapat katalis asam Lewis, seperti besi 3 bromida. Untuk mekanisme reaksinya bisa kalian lihat pada slide berikut.
reaksi nitrasi. Bensena mengalami nitrasi bila direaksikan dengan asam nitrat pekat. Katalis asam Lewis dalam reaksi ini adalah asam sulfat pekat. Reaksi nitrasi dimulai dari substitusi gugus nitro terhadap atom hidrogen dalam bensena. Kemudian asam sulfat pekat di sini berfungsi sebagai katalis, asam nitrat pekat berasap sebagai pensubstitusi. Elektrofilik yang bekerja dalam reaksi ini adalah ion nitronium. Nah, berikut ini ditampilkan mekanisme reaksinya saat substitusi ion nitronium ke dalam bensena. Reaksi substitusi selanjutnya adalah reaksi sulfonasi. Sulfonasi bensena dengan asam sulfat berasap menghasilkan asam bensena sulfonat. Untuk mekanisme reaksinya secara umum, yang pertama reaksi substitusi antara bensena dan asam sulfat yang dipanaskan. Reaksi sulfonasi ini merupakan reaksi dua arah atau reversible. Produk yang dihasilkan dalam reaksi ini adalah asam bensena sulfonat dan hasil sampingnya berupa air. Reaksi selanjutnya adalah alkilasi bensena, berupa substitusi sebuah gugus alkil dengan sebuah atom hidrogen pada cincin bensena. Alkilasi disebut dengan reaksi Friedel-Crafts. Alkilhalida bereaksi dengan bensena melalui bantuan katalis aluminium 3 klorida, menghasilkan alkil bensena dan asam halida. Jika alkil halida yang direaksikan berantai panjang, maka akan terjadi reaksi penataan ulang. Reaksi selanjutnya reaksi asilasi Friedel-Crafts. Substitusi gugus asil pada cincin aromatik oleh reaksi dengan suatu halida asam disebut dengan reaksi asilasi aromatik atau asilasi Friedel-Crafts. Dan reaksi substitusi yang terakhir adalah hidrogenasi. Hidrogenasi bensena membutuhkan kondisi yang khusus untuk berlangsung. Suhu yang dibutuhkan adalah 300 derajat Celcius dan menggunakan nikel sebagai katalisnya. Selain reaksi substitusi, bensena juga bisa mengalami adisi, misalnya adisi halogen dengan bantuan foton atau cahaya. Reaksi ini disebut reaksi fotokimia. Bensena juga bisa mengalami adisi hidrogen. Oleh karena kestabilannya, maka reaksi adisi terhadap bensena merupakan reaksi yang berjalan lambat dan membutuhkan kondisi ekstrim dengan bantuan katalis nikel pada suhu 420 Kelvin. Bensena yang telah disubstitusi bisa disubstitusi kembali, tetapi arah substituennya ditentukan oleh pengarah ortopara dan pengarah meta yang bisa kalian lihat di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana saat bromobensena akan disubstitusi kembali oleh brom. Karena brom adalah pengarah ortopara, maka hasil reaksinya akan dominan orto di bromobensena atau para di bromobensena. Untuk contoh soal selanjutnya, misalnya nitrobensena akan dinitrasi kembali. Yang harus kita perhatikan di sini bahwa nitro adalah pengarah meta, sehingga produk utamanya tentu saja pada posisi meta. Soal yang ketiga, nitrasi dari klorobensena. Yang harus kita perhatikan di sini adalah gugus yang terikat lebih awal. Sekalipun nitro adalah pengarah meta, tetapi kloro merupakan substituen yang terikat terlebih dahulu, sehingga klorolah yang menentukan jenis produknya. Dari hasil reaksi substitusi elektrofilik pada bensena, kita bisa mensintesis berbagai produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang digunakan untuk kain sintesis, nilon 66 digunakan sebagai pelarut, pestisida, dinamit, dan pewarna. Nah, itu tadi uraian materi tentang sifat dan reaksi pada bensena dan turunannya. Agar kalian lebih menguasai materi ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut dan persiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian harian bensena. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.